Shalom semuanya. Wah, yang dapat madu, congratulations. Tapi hari ini khotbahnya mengenai garam gitu ya, agak sedikit. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada rasa nanti ya, saya akan ungkap. Mari kita berdoa sebelum kita masuk firman Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan pagi hari ini, kami boleh diizinkan kembali Tuhan bersekutu, berfellowship bersama dan mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau bertata Tuhan, Engkau yang berkata-kata sendiri Tuhan pagi hari ini Tuhan. The stage is on you Lord. Semuanya Tuhan yang hadir Tuhan dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan dan mereka Tuhan mendengarkan Tuhan di sini maupun online Tuhan boleh menjadikan pelaku firman, menjadikan firman ini Tuhan menjadi satu kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap menerima firman. Semua yang siap katakan amin, amin. Alright, puji Tuhan ya, hari ini kita pertama kali juga live pujian dan penyembahannya. Ya namanya lama-lama kita akan ada improve ya. Saya dengar di main service sudah nggak usah pakai face shield tadi katanya. Benar nggak? Kalau memang benar is good to improve that ya. Terus oke. Pagi hari ini saya punya pokok sharing kita, judul sharing saya adalah garam terang dunia. Alright, ini adalah series khotbah atau seri dari yang terakhir saya bagikan, yaitu hal kerajaan surga, saudara. Right? Kita udah tahu hal kerajaan surga, bagaimana Tuhan Allah kita punya Bapa, punya sifat. Kita sekarang bagian kita, saudara. Amin. Bagian kita apa yang harus kita lakukan saat kita berada di dunia ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita buka Matius 5. Matius 5 ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Enggak panjang perikop ini, tapi cukup untuk kita kupas bareng-bareng pagi hari ini ya. Saya akan bacakan cuma 3 ayat aja. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Kamu artinya kamu dan saya, saudara dan saya adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Saudaraku, sebelum kita bahas satu persatu kenapa Tuhan kasih perumpamaan garam dan terang dunia, ayat sebelumnya saudara kita lihat masih di Matius 5 ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ke 12, itu tentang ucapan bahagia, betul ya? Itu khotbah Yesus di bukit. Alright, banyak yang lebih terkenalnya di bukit, di atas bukit. Amen. Khotbah di bukit itu menyatakan bahwa Yesus mengajarkan asas-asas untuk menuntut kebahagiaan. Banyak orang di dunia yang mengalami hal-hal yang seperti itu, yang mengalami yang duka cita, yang perlu dihibur, right? Yang miskin di hadapan berbagai orang miskin di hadapan Allah, tapi mereka mempunyai kerajaan surga. Itu khotbah sebelumnya, alright? Saya mau trying to relate, right? Bahwa perikop yang kita pelajarin ini, setelah Yesus mengajarkan asas-asas yang menuntun kebahagiaan di dunia, lalu Tuhan juga ingin memberi kekuatan dalam kita. Itu lebih dahulu Tuhan lakukan. Alright? Di ayat sebelumnya Tuhan lakukan itu dulu. Setelah itu, khotbah itu berlanjut ke ayat yang ke-13 sampai ke-16, yaitu berkata bahwa Tuhan memberikan ini, tugas saat ini. Memberikan hal-hal yang harus diajarkan dan pemerintahkan kita sebagai murid Tuhan menjadi dan memberikan teladan di dunia. Amin. Amin. Oke, kenapa Tuhan atau makna dan fungsi, kenapa Tuhan mengibaratkan kita harus menjadi garam dan terang dunia? Kenapa?
kita belajar satu persatu, oke? Kita lihat dulu garam. Fungsi garam, saudara, saya rasa semua di tempat ini familiar ya dengan garam ya. Ya, setiap masak saudara pakai garam, benar ya? Garam memberi rasa, setuju ya? Garam memberi rasa, kalau nggak ada rasa asin, nggak ada rasa garamnya nggak ada fungsi, ya kan? Tadi di ayatnya udah dikatakan juga kan? Nah, fungsi garam itu memberi rasa. Alright. Kehadiran kita orang percaya di dunia ini, Tuhan mau kita memberi rasa positif, memberi rasa kasih, alright, memberi rasa damai bagi orang lain. Itu ada di 1 Korintus, saudara. 1 Korintus 14 ayat 33. 1 Korintus 14 ayat 33. Cepat aja buka kalau saudara bisa. Alright, saya ada ini di depan saya saat ini. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara dan saya dipanggil Tuhan di dunia ini untuk memberi rasa damai. Alright, untuk memberi rasa yang cukup untuk mereka yang tidak merasa ada rasa damai itu, belum mendapatkan rasa damai. Amen. Kalau kita nggak memberi rasa dan memberi pengaruh, ya, memberi rasa artinya kita memberi pengaruh kepada dunia ini. Amin. Kalau kita ditugaskan Tuhan, orang percaya untuk menjadi teladan di dunia ini, kita harus memberi rasa itu. Yang kedua, fungsi dari garam. Alright, selain memberi rasa asin, setiap orang kita masak, mereka memberi rasa asin. Yang kedua adalah garam juga berfungsi sebagai untuk mengawetkan makanan. Amin. Kita kalau saudara lihat ya, mereka nelayan itu ya, kalau menangkap ikan gitu ya, selalu dikasih garam supaya ikannya nggak cepat busuk, saudara. Right? Supaya ikannya bisa awet, segar terus. Ya, demikian juga saudara, kehadiran kita di dalam dunia ini harus mampu memberikan rasa awet bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Amen. Amen. Karena kalau kita nggak mampu memberikan rasa itu, alright, di Mazmur 89 ayat 2. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Tuhan bilang begitu. Kasih setia Tuhan awet sepanjang masa. Selama-lamanya kata Tuhan. Alright? Jadi fungsi yang kedua sebagai garam dunia, kita harus mampu membuat, menjadikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, setelah Tuhan mati di kayu salib, right? Setelah Tuhan menebus dosa kita, kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Harus terus kita jadikan itu sebagai pengingat, right? Sebagai teladan kita untuk orang yang lain yang belum mengenal Tuhan. Amin. Itu yang kedua fungsinya. Alright, di Mazmur tadi sudah dikatakan kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, dibangun untuk selama-lamanya. Alright, pengawet atau juga mencegah kebusukan. Tadi saya katakan, ya, menjadikan ikan itu tetap segar. Alright, artinya apa? Mencegah kebusukan kan? Di dunia ini, tadi Pastor Yang saya juga baru pertama lihat videonya. Pastor Yang kata banyak kejadian di dunia ini yang kegelapan. Alright? Dan kita fungsinya adalah memberikan rasa asin itu, memberikan terang itu. Alright? Amin. Jadi saat dunia punya banyak kegelapan, saat dunia punya banyak kebusukan, kita harus menjadi antinya, alright? Vaksinnya untuk hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Oke, itu fungsi kita, fungsi garam di perumpamaan ini. Oke, yang ketiga, garam ternyata juga bisa berfungsi sebagai pupuk. Alright, garam ternyata juga bisa berfungsi sebagai pupuk. Di Lukas 14 ayat 35. Alright, di Lukas 14, kita bukalah Lukas 14 ayat 35. Oke. Tidak ada lagi gunanya, ini 34 dulu sebelumnya. Oke, 34 juga berkata tentang garam. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Sama. 35.
Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Kalau nggak ada rasa asin lagi, garam itu nggak bisa berguna lagi. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga hendaknya mendengar. Hendaklah ia mendengar. Saudaraku, pupuk tujuannya untuk apa? Untuk menjadikan atau mendorong pertumbuhan. Benar ya? Benar ya? Jadi kalau saudara ditugaskan di dunia ini menjadi garam dunia, saudara harus bisa membuktikan diri saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Setelah saudara menunjukkan diri saudara bertumbuh, baru bisa memberi impact kepada orang lain. Nah, memberi impact ini penting. Karena garam enggak bisa mengasinkan dirinya sendiri. Benar nggak? Garam udah asin ya asin. Dia nggak bisa menambah asin dirinya sendiri. Tapi garam bisa menambah asin, menambah nilai, menambah value pada orang lain. Amen. Mereka yang merasakan garam, mereka bisa menikmati. Oke, garam ini masih ada artinya. Alright, garam ini masih berfungsi. Alright, dia nggak bisa nambah nilai kepada dirinya sendiri. Udah garam ya garam satu. Alright. Yang kedua, garam juga tidak perlu diberi sedikit. Garam diberi sedikit udah memberikan pengaruh yang besar. Itu kan fungsinya. Nggak mungkin dong, saudara kalau masak satu panci sup, garamnya juga satu botol gede. Waduh, bisa apa namanya? Nggak sehat jadinya kan? Terlalu banyak. Cukup 1 sendok kecil, rasanya sudah sedap. Alright? Itu yang dimaksud. Walaupun kadang-kadang saudara berpikir, waduh, kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen selalu jadi minoritas, selalu jadi yang sedikit. Tapi saudara ingat, Tuhan mengumpamakan kita itu sebagai garam dunia. Memberi impact, itu yang paling penting. Alright? Memberi pengaruh kepada masyarakat luas, orang-orang di sekitar kita. Terutama mereka yang belum mengenal Tuhan. Amin. Amen. Itu tentang garam, saudara. Itu tentang garam. Yang kedua, Tuhan juga berkata, kamu adalah terang dunia. Tuhan juga berkata, Tuhan bilang, kamu selain garam dunia, kamu juga adalah terang dunia. Alright? Terang dunia. Terang itu berfungsi untuk menerangi kegelapan. Pasti dong ya, kalau cahaya, kalau terang itu untuk berada di tengah-tengah kegelapan. Dan artinya kita menjadi pembawa berita terang atau kebenaran firman Tuhan. Amen. Saya bagikan sedikit mengenai fisika ya, ilmu sains ya, ilmu pengetahuan sains. Itu di sains itu nggak ada yang namanya kegelapan sebetulnya. Nggak ada. Yang ada itu cahaya. Yang ada itu terang. Right? Kalau saudara pernah belajar di bangku sekolah dulu, di SMP, SMA, itu yang diukur itu kecepatan cahaya. Benar ya? Bukan gelapnya yang diukur. Dalam sains dikatakan itu kecepatan cahaya yang diukur. Artinya apa? Artinya cahaya atau terang itu yang eksis, yang ada. Right? Kegelapan itu sebetulnya nggak ada. Kegelapan itu nggak ada. Kegelapan terjadi ketika cahaya tidak ada. Ketika cahaya dipadamkan. Ketika lampu dipadamkan. Ketika nggak ada terang, itulah kegelapan. Bisa ikutin saya ya. Jadi kegelapan akan terjadi setelah terang nggak ada, tiadakan. Itu menurut hukum fisika, menurut sains. Dan saya setuju karena ketika cahayanya nggak ada, walaupun di firman Tuhan menciptakan terang dan gelap, alright, tapi gelap ketika kita kehabisan terang, kegelapan akan menjadi pekat sekali, akan menjadi sangat-sangat besar. Ingat saudara, kalau mati lampu saya akan sering ya mati lampu ya, di Singapura nggak pernah, di Indonesia sering ya back out gitu ya. Kita nyalain lilin aja, 1 lilin, bisa menerangin 1 ruangan loh saudara. Begitu besarnya power terang atau cahaya itu untuk menerangi sekelilingnya.
Alright. Yang ingin saya bagikan ini adalah fungsi terang itu. Ya, saudara kalau lihat fungsi terang itu, dengan satu titik terang itu sudah mampu memberikan impact yang besar. Itu yang saya mau bagikan. Jangan fokus ke kegelapannya. Alright. Begitu banyak darkness, kegelapan di dunia ini. Tapi kalau saudara fokus ke sana, lama-lama padam. Api saudara, cahaya saudara padam, akan jadi ikutan gelap. Tapi kalau saudara terang, jangan takut untuk berbeda dengan dunia ini. Amin. Di Alkitab berkata, jangan takut untuk berbeda dengan dunia. Kalau saudara yakin ini adalah sesuatu yang membawa terang, memberikan impact baik, dan benar di komunitas saudara, di keluarga saudara, lakukan. Karena itulah teladan yang Tuhan mau kita jadi di dunia ini. Itu yang ditugaskan Tuhan. Amen. Terang juga berfungsi untuk membuat arah tujuan semakin jelas. Amen. Kalau saudara lagi berjalan, nyetir mobil, atau sekarang sepeda pun ada pakai lampu gitu kan, naik motor, naik sepeda. Kalau nggak ada terang, bisa nabrak, bisa kemana-mana gitu. Mungkin tahu saudara hafal nih jalannya kiri kanan sampai rumah saya. Tapi bisa aja kalau hujan terus, tahu-tahu ada lubang besar di jalanan yang baru terjadi beberapa hari, saudara bisa jatuh masuk ke dalam lubang itu kalau nggak ada terang. Amen. Terang membuat arah tujuan semakin jelas. Itulah fungsi kita. Itulah fungsi kita orang percaya di dunia ini. Kehadiran orang percaya harus mampu mengarahkan orang lain kepada terang ini, kepada kebenaran firman, kepada keselamatan. Amen. Ayat-ayat yang berkaitan terang ada beberapa yang mungkin saudara mau catat saja supaya nggak usah banyak kita baca. Saya akan bacakan Filipi 2 ayat 14 dan 15. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu, ayat 15, tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkat yang bengkok, hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Katakan, Tuhan katakan, engkau harus bercahaya di antara generasi yang bengkok ini, generasi yang tidak benar ini, generasi yang gelap. Saudara dan saya harus menjadi terang. Amin. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Akhir-akhirnya keselamatan harus diberitakan. Amin. Itu tugas terakhir kita, tugas agung kita. Amin. Kisah Para Rasul 13:47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Oke, tugas-tugas kita, catat saudara ya. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya. Amin. Yang terakhir 1 Petrus 2 ayat 9. Ini mengenai terang. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar bagi Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amen. Saya rasa terang sangat straightforward ya. Saya nggak perlu banyak berbicara mengenai terang. Karena terang itu sangat jelas. Kalau kita menjadi terang, kita harus bisa menjadi contoh. Karena terang, orang melihat terang. Terang itu menjadi fokus orang. Alright? Kalau saudara menjadi terang, harus yang terang yang berapi, yang bersinar, ya, penuh kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, saya rasa ini cukup penting, right? Cukup penting. Kenapa kita harus
menjadi garam dan terang yang sesungguhnya, saudara. Yang sejati. Garam dan terang yang sejati. Dan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Alright? Saya katakan begini karena ini sangat penting. Karena banyak garam dan terang dunia yang mungkin cuma sesaat. Alright? Banyak mereka yang memberi impact kepada dunia ini cuma sesaat. Setelah itu terangnya pudar. Setelah itu terangnya hilang. Alright? Balik lagi ke manusia lamanya. Balik lagi ke kehidupan lamanya. Banyak saudara yang begitu. Alright? Karena Tuhan juga ingatkan kita di Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Tuhan bilang, kita buka ya, Matius 7 ayat 21. Udah siap? Oke, ini ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Saudara, kalau saudara lihat di Matius 7 ini, saudara ya. Matius 7 ayat yang ke-21. Ini berkata mengenai orang yang nabi-nabi palsu di ayat-ayat yang sebelumnya ya. Jalan yang benar. Oke, hal pengajaran yang sesatkan di ayat yang 15 kan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati saudara loh. Banyak orang tahu kebenaran firman Tuhan, menjadi garam dan terang, cuma sebentar aja. Mungkin setahun dia jadi garam dan terang dunia itu pas Natal dan Paskah. Karena orang Kristen itu ini joke aja ya. Ini dulu waktu saya masih SMA, kuliah gitu ya, banyak orang bilang orang Kristen terdiri dari 3. Yang pertama, orang Kristen KTP. Benar dengar ya. Di KTP-nya agamanya Kristen. Pernah ke gereja? Enggak pernah. Nah, yang kedua, Kristen napas. Natal Paskah. Nah, ya, Kristen yang napas. Cuma napas saja. Menurut dia pentingnya datang ke gereja pas Natal dan Paskah. Udah, setelah itu udah. Yang ketiga adalah Kristen sejati. Saya harap kita semua adalah yang ketiga. Amin. Kita jangan mau cuma sementara. Alright? Karena Tuhan berkata loh, ini jelas loh. Aku tidak mengenal kamu loh. Makanya Pastor dan Pak D sering bilang, jangan cuma cukup untuk mengenal Allah aja. Jangan cukup senang untuk kita mengenal Allah. Makanya khotbah saya yang terakhir mengenai hal kerajaan surga, kita udah belajar kan? Kita udah mengenal Allah kita, right? Di khotbah yang selalu saya bagikan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh karunia, right? Allah yang tidak mengesampingkan keadilan, Allah yang penuh dengan tidak mengesampingkan keadilan, murah hati dan penuh kasih karunia. Kita mengenal Allah kita, Allah Bapa kita, amin. Tapi jangan cukup sampai di sana. Kita harus buat Bapak kita mengenal kita juga. Amen. Kalau Bapak kita nggak mengenal kita, ini ayat 21 berkata. Ayat 21 berkata, sebentar ya, saya udah dikasih waktu 5 menit lagi katanya. 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk kerajaan surga. Alright? Artinya apa? Kalau saudara saat mendengar firman Tuhan, saudara berdoa orang sakit sembuh dalam nama Yesus, itu bukan kuasa kita, kuasa nama Yesus yang menyembuhkan, amin. Orang yang nggak kenal Tuhan, itu saya nggak catat ayatnya. Murid Yesus pernah nanya loh Tuhan dia kok bisa ya menyembuhkan orang, dia kok bisa mengusir setan dengan namamu? Iya, karena nama Yesus berkuasa, amin. Bukan murid Yesus, bukan kita yang berkuasa, nama Yesus berkuasa. Makanya nabi-nabi palsu itu ada. Mereka bisa loh mengusir setan, bernubuat, menyembuhkan atas nama Yesus. Tapi apakah dia benar-benar dikenal Allah? Apakah dia benar-benar ada dalam kitab kehidupan Yesus, kitab kehidupan Tuhan? Belum tentu. Makanya koreksi. Amen. Koreksi bahwa diri kita harus
itu dikenal Tuhan. Syaratnya dikenal Tuhan, cepat. Syaratnya dikenal Tuhan tadi di ayat 21. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Tuhan bilang begitu. Tuhan bilang bahwa engkau harus melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga itu apa? Melakukan kehendak Bapa di surga, apakah kita berbuat baik melakukan kehendak Bapa di surga? Saya rasa bukan itu. Melakukan kehendak Bapa di surga, kita di Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Bisa Yohanes 6 ayat 38. Saya sambil buka juga ya. Sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendakku. Tetapi, bukan untuk melakukan kehendakku. Ini Yesus berkata begitu. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya melakukan kehendak Bapa, right? Melakukan kehendak Bapa. Itu Yesus sendiri loh. Yesus berkata seperti itu. Dia nggak melakukan kehendak Dia, tapi melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Amen. Nah, di Yohanes 6 ayat 28, Yesus ditanya waktu itu. Yohanes 6 ayat 28. Sudah ditampilkan? Oke. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus ditanya. Kita harus ngapain Tuhan supaya kita melakukan kehendak Bapa. Ngapain? Alright, next. Ayat berikutnya. Ayat 29. Jawab Yesus kepada, inilah pekerjaan yang dikehendaki. Itu hendaklah kamu dan saya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bapak berkata, percaya aja Yesus udah aku utus untuk itu melakukan kehendak Bapa Dia. Amin. Di ayat 40 masih di sama ayat 40 dikatakan lagi, ditegaskan lagi, sebab inilah kehendak Bapakku, Yesus berkata, inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak Yesus, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, saya akan dengan ini. Dunia ini enggak membawa kita kepada keselamatan. Kebaikan kita enggak bisa menebus dosa kita. Kebaikan yang kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Itu adalah bentuk sebab dan akibat. Karena Yesus telah datang dulu menghampiri kita, memberikan nyawa, keselamatan, baru kita merasa kita harus berbuat baik, kita harus berbuat benar. Right? Saya ingat di sel group Pak Rianto selalu bilang, yang baik itu benar. Amen. Yang benar udah pasti baik. Makanya saudara, saya encourage, harus terus pada firman. Jangan berpikir hari ini saya mendonasikan gaji saya 1 bulan untuk orang-orang miskin, itu saudara udah baik, saudara udah layak untuk mendapatkan kerajaan surga. Belum. Cuma ini aja loh yang dikehendaki Tuhan, yaitu engkau percaya kepada anak, yaitu Dia yang diutus oleh Tuhan. Amen. Saat ini, di awal tahun ini, masih awal tahun baru ya, masih Januari ya, Chinese New Year juga belum masuk. Jadi kita ambil bagian yuk, ambil komitmen kita. Alright, untuk jadi garam dan terang dunia yang sesuai kehendak Tuhan. Jangan cuma garam dan dunia sesuai pemikiran kita, sesuai pengertian kita. Hari ini saya kasih tahu bahwa kebaikan kita nggak membawa kita pada keselamatan. Tapi kasih karunia Tuhan, keselamatan diberikan karena Yesus sudah mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran firman-Mu Tuhan cukup jelas Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan ini menegur dan mengingatkan hamba-Mu Tuhan. Bahwa kebaikan kami di dunia tidak ada artinya Tuhan. Tuhan, kami mau di garam dan terang yang benar Tuhan. Yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di firman katakan Tuhan, cukup dengan percaya saja. Cukup dengan percaya kepada anak yang Engkau utus, yaitu Yesus ke dalam dunia ini. Kami akan kehendak. Tuhan, ajar kami
Ajar kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, yang masih perlu Tuhan terus menjadikan Tuhan kami Tuhan benar dan belajar terus Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Taburkan terus kami kebenaran dan pengertian Tuhan baru secara ilahi Tuhan. Biarlah kami boleh membawa impact, memberkat, membawa firman, membagikan, menceritakan testimoni kami Tuhan. Semuanya Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Tidak ada Tuhan gagah perkasa kami, bukan kebaikan kami, bukan pekerjaan baik kami Tuhan, yang kami banggakan, yang kami agungkan. Karena itu nggak artinya Tuhan di dunia ini. Kami nggak bisa melakukan dengan melakukan kebaikan kami masuk dalam kerajaan-Mu. Tapi dengan kasih-Mu saja, keselamatan-Mu yang Kau berikan Tuhan, itu memberikan kami boleh Tuhan bertatap muka dengan Engkau pada akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima firman ini Tuhan, kami mau Tuhan lakukan, kami mau Tuhan jadikan firman ini menjadi pedoman Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin.